Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepadanya untuk kita agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mentaatinya dan mentaati Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu definisi ibadah yang ia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita para hamba untuk mengarahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita dan butuh kepada ibadah kita. Bila kita telah mengarahkan ibadah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, maka sungguh kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak ibadah, yaitu tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kita telah sebutkan macam-macam dari ibadah tersebut dan rinciannya. Nah, berikut ini kita akan sebutkan syarat-syarat ibadah, yaitu syarat-syarat di mana ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima dan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna. Untuk ibadah tersebut syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Hakikat dari ibadah adalah kamalul mahabbati lillahi ma'a kamalid dhulli wal khudu'i, yaitu kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai adanya kesempurnaan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepadanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak tunduk kepadanya, maka dia bukanlah hamba baginya. Siapa saja yang mengaku tunduk
ya, mengaku tunduk dan mengaku merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namun dia tidak mencintainya, maka sesungguhnya dia bukan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi kita katakan bahwasanya tidak akan bisa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya, sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Baik, kita akan sebutkan syarat-syarat dari ibadah. Syarat-syarat dari ibadah yaitu syarat diterimanya ibadah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang pertama dari ibadah tersebut adalah al-ikhlas, keikhlasan. Ini syarat pertama agar sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menunjukkan, memaksudkan dengan ibadah tersebut ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bukan juga untuk dunia, bukan juga untuk kedudukan, bukan juga untuk pujian, bukan juga untuk sebutan-sebutan dan yang lainnya dari apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk syarat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka para hamba tersebut diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam kondisi mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, ketaatan itu kepada Allah tabaraka wa taala. Para muslim rahimani rahimakumullah, seorang ulama al-imam muhaddis Siddiq Hasan al-Husaini, beliau mengatakan la khilafa fi anna al-ikhlasa syartun li sihhatil amali wa qabulihi. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di kalangan para ulama bahwa keikhlasan itu merupakan syarat sahnya amal dan syarat diterimanya amal. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, keikhlasan ia merupakan salah satu dari syarat diterimanya amal, yaitu memurnikan ibadah tersebut, menunjukkan ibadah tersebut, memaksudkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidaklah merupakan ibadah yang ikhlas. Ibadah tersebut ya bisa jadi ya terhitung sebagai bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan karena diarahkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak Allah ya tabaraka wa taala. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan sementara Dia menciptakanmu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ibadah apabila ditujukan untuk pujian-pujian, untuk sebutan-sebutan, maka ini disebut dengan riya. Disebut dengan riya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan definisi riya adalah izharul ibadati
liqasdi ru'yatin nasi fayuhmada 'alaiha. Beliau mengatakan tentang riya adalah menampakkan ibadah untuk tujuan dilihat oleh manusia lalu ia dipuji karenanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya riya ini salah satu bentuk kesyirikan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya akhwafa ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Lalu Rasul mengatakan, ya, ketika ditanya tentang apa itu syirik asghar, maka Rasul mengatakan ar-riya, yaitu riya, ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani tadi rahimahullahu taala bahwasanya riya itu idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi fayuhmada 'alaiha, yaitu menampakkan ibadah agar dilihat oleh manusia lalu dia dipuji karenanya. Ya, sesungguhnya riya itu adalah harapan, ya, keinginan, ya, mendapatkan pujian atas amal ibadah. Sekedar untuk menampakkan amal ibadah, maka belum tentu hal tersebut disebut dengan, ya, riya. Karena sesungguhnya ketika amal ibadah ditampakkan, bisa jadi tujuannya adalah untuk memberikan contoh dan teladan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menampakkan tata cara salat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in agar maksudnya adalah, ya, ditiru dan diikuti. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau sholat, ya, di atas mimbar, lalu ketika beliau hendak sujud beliau turun dari mimbar, demikian sampai selesai demikian. Lalu beliau mengatakan, ya, sesungguhnya aku lakukan ini adalah lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah agar kalian, ya, menjadi makmum bagiku dan kalian mengikuti dan kalian mengetahui, ya, salatku. Demikian. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Sallu, salatlah kalian kama raaitumuni usalli, sebagaimana kalian, ya, melihat aku salat. Demikian. Jadi menampakkan sebuah ibadah bukanlah mesti, ya, itu riya. Namun riya itu adalah keinginan untuk dipuji oleh manusia, dilihat dan disebut-sebut oleh manusia dengan amal ibadah yang ditampakkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian maka itu baik. Ya, menampakkan sedekah-sedekah itu baik. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memotivasi, ya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk melakukan sedekah, bersedekah, bahkan itu di hadapan manusia, ya. Lalu ada orang yang bersedekah sampai akhirnya ada pun yang bersedekah dengan 1 biji kurma. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasul mengatakan man sanna sunnatan hasanatan, ya, siapa saja yang mencontohkan sebuah, ya, contoh teladan yang baik, maka dia mendapatkan pahala, ya,
pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Intubdu sadaqati, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, ya, intubdu sadaqati fa ni'mahi, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a, namun apabila kalian, ya, menyembunyikannya dan kalian memberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Mengapa lebih baik? Karena ini lebih menjaga hati agar lebih bisa ikhlas, ya. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sekedar, ya, menampakkan sebuah amalan, ya, bukanlah merupakan riya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bahkan, ya, ada amalan-amalan khusus yang memang harus ditampakkan. Amalan-amalan khusus yang memang harus ditampakkan, ya. Itu ibadah khusus yang memang harus ditampakkan. Contohnya bagi wanita yang dia harus memang keluar rumah, mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dia harus keluar rumah. Maka wajib baginya ketika itu menampakkan dirinya dalam kondisi menutup aurat. Menutup aurat, demikian. Dan menutup aurat adalah ibadah, ya. Ibadah ghairul mahdhah, ibadah yang secara asal pensyariatannya bukan ibadah. Namun ketika diniatkan ikhlas karena Allah, takut dosa, takut ancaman Allah, sanksi hukuman Allah, siksa Allah, takut neraka Allah, maka ini menjadi, ya, ibadah. Demikian. Wajib untuk ditampakkan seperti itu. Begitu juga bagi laki-laki. Contoh diantaranya adalah seperti salat fardu, wajib bagi dirinya untuk, ya, menampakkan ibadah tersebut, karena tidak mungkin baginya untuk diam-diam, karena ini salat berjamaah, ya, demikian, ya, salat berjamaah. Ketika ada seruan adzan, ya, untuk menuju salat, hayya 'alas shalah, ayo mari menuju salat, demikian, hayya 'alal falah, ayo mari menuju kemenangan. Maka seruan seperti ini yang sesungguhnya ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun memenuhi panggilan tersebut dan wajib baginya untuk menampakkan ibadah itu. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan termasuk riya adalah meninggalkan ibadah karena takut riya. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan ibadah karena takut riya itu sesungguhnya adalah riya, ya. Sesungguhnya adalah riya, atau sesungguhnya itu bagian dari riya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang yang ikhlas tidak berpengaruh bagi dirinya pujian manusia, penglihatan manusia, atau celaan manusia, atau tak dilihat oleh manusia. Sama bagi seorang yang ikhlas ketika beribadah, sama bagi dirinya, ya, dilihat manusia ataupun tidak dilihat manusia, sama bagi dirinya. Tidak berpengaruh bagi seorang yang ikhlas dalam ibadahnya, ya, pujian manusia atau celaan manusia. Pujian maupun celaan itu tidaklah memberikan pengaruh bagi seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba yang ikhlas tidaklah dia menambah amalan ibadahnya karena pujian, dan tidaklah seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya meninggalkan, tidaklah seorang hamba yang ikhlas dalam ibadahnya itu meninggalkan ibadah yang dilakukannya karena celaan. Pujian dan celaan itu sama bagi dirinya, ya, sama bagi dirinya, tidak memiliki pengaruh bagi dirinya. Dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat manusia, maka itu sama bagi dirinya. Demikian, tidak akan menambah, ya, amal ibadahnya, dan tidak
tidak akan mengurangi ibadahnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Inilah hamba yang ikhlas. Ini ciri-ciri dari ya adanya keikhlasan pada diri seorang hamba, yaitu pujian dan celaan, sanjungan, begitu juga ya ungkapan keburukan, ya penglihatan manusia ataupun tidak dilihat manusia, maka ini tidaklah memberikan efek, tidak memberikan dampak, tidaklah memberikan pengaruh bagi ibadahnya. Demikian. Dia tidak akan menambah ibadahnya dengan adanya penglihatan manusia, sanjungan manusia, pujian manusia. Dan dia tidak akan mengurangi ibadahnya dengan celaan manusia, ungkapan buruk manusia, atau ketika tidak dilihat manusia. Demikian para muslim. Ya, ini tanda keikhlasan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, apabila seseorang meninggalkan sebuah amal ibadah karena takut riya, maka ini bagian dari riya. Yaitu dia meninggalkan sebuah ibadah yang biasa dia lakukan karena dia takut riya, munculnya riya karena dilihat oleh manusia. Dengan demikian berarti orang ini tatkala dia meninggalkan ibadah karena takut riya, pandangan manusia ketika itu ya, dan pujian manusia ketika itu memberikan pengaruh bagi amalnya. Bagi amalnya. Ya, bagi dirinya, sehingga dia pun harus meninggalkan karena takut riya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini adalah bagian dari riya. Karena ternyata ya pujian, sanjungan, penglihatan manusia itu memberikan pengaruh bagi dirinya dan bagi amal ibadahnya. Sehingga dia pun harus meninggalkan amal ibadah tersebut karena takut riya. Nah, disinilah ya rahasia ungkapan ulama yang mereka mengatakan ya meninggalkan ibadah karena takut riya adalah riya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Oleh karenanya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ya ikhlas itu amat berat ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam amal ibadah kita ya. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Demikian ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Berat sekali menjaga ya keikhlasan ini ya. Keinginan ya, atau menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan atau menunjukkan amal ibadah yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berat. Mengapa berat para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya ini pun berat dialami ya, sesuatu yang berat yang dijalani oleh para salaf kita dahulu. Ada ungkapan para salaf dahulu yang mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang berat bagiku untuk aku kendalikan ketimbang niatku, karena sesungguhnya ia itu berbolak-balik untukku. Niat yang letaknya dalam hati, yang hati ini adalah qalbun, maka dia memiliki sifat taqallubun, yaitu berbolak-balik, sehingga berat untuk dikendalikan karena dia begitu mudah untuk berbolak-balik. Mungkin di awal dari amal tersebut dia bisa ikhlas, namun ya begitu datang sesuatu atau hadir sesuatu atau apa saja ya, yang ini ternyata bisa membuat hati itu berbalik ya, mengharapkan pujian agar dilihat, disebut dan seterusnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya memang niat itu sungguh berat ya. Niat itu sungguh berat. Niat ikhlas. Oleh karenanya kembali
Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Beranjak kita kepada syarat yang kedua. Ya, beranjak kita kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah syarat ya ketepatan amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan terpenuhinya syarat. Selain syarat ikhlas, maka ada syarat yang kedua, ya, yaitu syarat ketepatan ibadah, amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan ya petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah ridha ya dirinya itu diibadahi dengan cara manusia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridha dirinya diibadahi dengan cara manusia, ya, dengan cara manusia dan sesuai dengan keinginan manusia, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin dia diibadahi dengan caranya, ya, sesuai dengan keinginannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala? Yang para sekutu itu mensyariatkan, menetapkan, menggariskan untuk mereka ini berupa agama yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Syariat-syariat, ketetapan-ketetapan, ya. Syariat itu harus sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ya mengarang, mengada-ada, membuat hal yang baru dalam ketetapan Allah ini. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dia diibadahi dengan cara manusia, dengan cara hamba, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin dia diibadahi dengan caranya sendiri, dengan keinginannya sendiri, ya, yang manusia itu harus mengikuti keinginan dan cara Allah Subhanahu wa taala. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga menunjukkan kesempurnaan dari agama Islam ini, di mana Islam ini telah sempurna, maka tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah berfirman yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan, Islam adalah agama kenikmatan, Islam adalah agama ya keridhaan, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama kesempurnaan. Nah tentunya sesuatu yang telah sempurna, dan Islam adalah sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang telah sempurna maka tidak boleh ya tidak bisa ya bertahan kesempurnaan itu bila ditambah atau dikurangi. Karena itu akan ya bukan menambah kesempurnaan, bahkan dia menjadikan sesuatu yang berbeda. Apabila dikurangi maka ini bisa mengurangi kesempurnaan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya
Islam itu agama yang sempurna, maka dia tidak butuh kepada tambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma ya, mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ya, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, yaitu agama ini, cukup kalian ikuti saja. Ya, wala tabtadi'u, jangan kalian melakukan perkara baru ya dalam agama ini. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Kita telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita agama yang menjadi agama kecukupan. Agama yang mencukupi kebutuhan para hamba ya, dari apa saja mereka butuhkan dari aturan-aturan di alam semesta dalam kehidupan mereka ini. Demikian. Karena Islam adalah agama yang sempurna, demikian. Oleh karenanya ikuti saja dan jangan membuat hal yang baru. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga yang menyebabkan atau ini merupakan hikmah dari diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dia diibadahi dengan cara hamba. Dia tidak ridho ya dia diibadahi dengan keinginan para hamba, namun harus dengan caranya. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya di setiap zaman. Ya, demikian. Dan mengutus rasul-rasulnya untuk rasul akhir zaman. Akhir dari para rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho diibadahi dengan cara para hamba ya, dengan keinginan mereka. Sungguh kita manusia ini sangat mampu untuk melakukan inovasi. Buktinya kita mampu untuk melakukan inovasi dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita sangat mampu untuk melakukan inovasi ya. Di bidang ya komunikasi, di bidang transportasi, di bidang persenjataan ya. Dan seterusnya dari urusan-urusan dunia yang ini tidak didapatkan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini ada di zaman ini ya. Andaikan orang-orang terdahulu hidup di zaman ini, mungkin mereka akan terkejut ya. Begitu hebatnya manusia dalam melakukan inovasi dan penemuan-penemuan yang baru. Demikian. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan amal ibadah, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ya. Ada inovasi, ada temuan baru, ya, ada penemuan baru di dalam agama ini, ya, di dalam syariat Allah ini, di dalam amal ibadah, ya, yang ditujukan untuk Allah ini. Allah tidak ridho, demikian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mengajarkannya. Andaikan dibolehkan untuk melakukan inovasi, kreasi ya, dalam urusan amal ibadah ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan Al-Qur'an dan tidak akan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena manusia mampu untuk melakukan inovasi dalam urusan apa saja. Mampu manusia ini melakukan inovasi dalam urusan apa saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sungguh kita katakan ini manusia sangat mampu untuk melakukan inovasi. Ya. Bahkan saya pun mampu untuk melakukan inovasi. Ya. Tapi ketika kita mengetahui bahwasanya ternyata Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diajarkan, dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajarkan
Al-Quran tersebut. Bahkan memerintahkan kepada manusia dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah mengatakan, dan apa saja yang Rasul itu datang ya kepada kalian dengan membawanya, maka ambillah oleh kalian, ambil itu oleh kalian. Dan apa saja yang dia larang kalian darinya, maka berhentilah darinya, tinggalkanlah demikian. Sampai-sampai demikian. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada inovasi di dalam urusan amal ibadah. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada boleh kreasi. Ya. Sungguh kita mampu untuk melakukan kreasi itu, namun tidak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Kata Nabi SAW, siapa saja yang ahdas, yaitu ja'lu syai'i hadisan atau hadasan, yaitu menjadikan sesuatu itu menjadi baru. Siapa saja yang berinovasi, begitu kalau bahasa kerennya kita terjemahkan. Ya. Siapa saja membuat inovasi, siapa saja membuat kreasi, siapa saja membuat hal baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa radd, maka tertolak dia. Baru, sesuatu yang baru. Baik itu baru dalam zat amal ibadahnya, begitu juga baru di dalam urusan ya tata caranya, baik itu baru di dalam penentuan waktunya, begitu juga diinovasikan atau dikreasikan di dalam bilangannya, maka fahuwa radd, ini tertolak. Jadi perkara baru, membuat hal yang baru, menginovasi dan berkreasi di dalam zat amal ibadah, ya. Begitu juga di dalam tata cara, begitu juga di dalam penentuan waktunya, begitu juga penentuan bilangannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini tertolak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim juga dari sahabat Aisyah, yaitu istri Nabi SAW, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, yaitu amal ibadah. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, yaitu amal ibadah, yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, agar tidak tertolak, alias amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada perintahnya. Perintah pada zat amal ibadah tersebut maupun perintah pada tata caranya. Demikian pula perintah pada penentuan waktunya. Begitu juga di dalam perintah untuk penentuan bilangannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ulang, dan sepertinya ini pernah kita sampaikan. Ya. Ini pernah kita sampaikan. Apabila ya, ini kita berikan contoh 4 hal. Bukan contoh ya, penetapan bahwasanya ya, sebuah amal ibadah itu ada 4 komponennya. Yang pertama adalah zat ibadah tersebut, amal ibadah tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya tata caranya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan waktunya. Yang keempat adalah penentuan bilangannya. Baik, kita akan sebutkan. Kita mengetahui bahwasanya salat 5 waktu, salat fardu sehari semalam itu ada 5 waktu. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, ketika beliau ditanya oleh seorang Arab Badui, ya, ia mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku dari salat-salat itu? Maka Rasulullah mengatakan, khamsus salawatin
khamsu salawatin fi yaumin wa lailatin, ya, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Demikian. Nah, pertanyaannya begini, ya. Bagaimana bila ada orang yang melakukan salat 6 waktu sehari semalam, atau 6 kali sehari semalam, atau 7 kali sehari semalam? Berarti orang ini telah menetapkan zat baru dari amal ibadah tersebut, yaitu sholat. Maka ini butuh perintahnya. Mana perintah, ya, yang mewajibkan sholat itu 6 kali sehari semalam atau 7 kali sehari semalam, seperti itu. Maka ini harus ada, ya, perintah dari Allah maupun dari Rasulullah SAW tentang, ya, perintah tambahan dari 5 ini. 5 kali sehari semalam, sholat 5 kali sehari semalam. Mana dia yang menunjukkan, ya, 6 dan 7-nya, seperti itu. Atau seseorang yang melakukan, ya, ibadah, ya, dengan cara bersemedi, ya, beribadah dengan cara bersemedi. Ini berarti zat ibadahnya bersemedi. Contohnya, ya, oh saya pengen ibadah kepada Allah dengan cara semedi atau dengan cara yoga. Ketika tiba waktu sholat zuhur, maka dia pun, ya, mencari tempat yang sepi dan tersembunyi, lalu dia duduk di sana, menutup mata, menghadap kiblat, seperti itu. Tidak ada gerakan apapun kecuali nafasnya saja yang turun naik, sembari dia bersila meletakkan tangannya, ya, di sudut, ya, lututnya, seperti itu, menghadap kiblat. Begini dia cara beribadah. Ketika asar juga demikian, maghrib, isya, subuh, begitu seterusnya. Nah, sekarang orang seperti ini, dia telah menetapkan satu zat ibadah. Maka, ya, model ibadah seperti ini tertolak sampai ada perintahnya. Ya, ini komponen yang pertama, yaitu apa? Zat ibadah tersebut. Mana perintah dari Allah dan Rasulnya tentang zat ibadah itu? Bila ada orang melakukan seperti ini, maka kita katakan, sepakat kita katakan, ini orang mengarang-arang, ini orang kreasi, lebih tepat memang ngarang-arang, begitu, ngarang kamu, kita katakan demikian. Yang seperti ini tertolak, kata Rasulullah SAW, dan kita sepakat juga menolak, ya, karena dia telah mengganti, ya, sholat dengan cara seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah, ya, yaitu tata cara dalam ibadah tersebut. Tata cara dalam ibadah tersebut. Sebuah amal ibadah, walaupun sudah ada zat ibadahnya, seperti sholat contohnya, ya, tapi tata caranya ini juga harus ada perintahnya. Ya. Tercakup dalam hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka di antara amalan tersebut adalah, maksudnya komponen amalan tersebut adalah dia tata caranya. Harus ada perintahnya. Salat saja, kalau kita katakan seseorang melakukan salat dengan tata cara yang ini tidak kita ketahui perintah dari Rasulullah SAW. Contoh ketika dia takbir, ya, ketika dia sholat, ya, lalu dia mengatakan, bukan takbiratul ihram, dia katakan, ya. Ketika dia angkat tangan, diangkat tangannya, maka dia katakan, ya, contohnya, Bismillah, lalu dia duduk, ya. Setelah dia duduk,
maka dia pun bertakbir Allahu Akbar, lantas dia berdiri, ya. Setelah dia berdiri, Allahu Akbar, duduk lagi, ya. Setelah duduk dia pun ruku, setelah ruku dia pun sujud, setelah sujud ya dia pun berdiri. Begitu tata cara yang lain, bahkan mungkin dia bergoyang-goyang, ya, seperti itu, bergoyang-goyang bahkan berputar-putar. Nah kita katakan, ya, kalau ditanya dia mengatakan apa yang Anda lakukan, dia katakan saya sedang sholat, maka kita katakan sholat apa Anda seperti ini, kan seperti itu. Berarti dia sedang menginovasi, membuat hal yang baru dalam tata cara sholat. Maka yang seperti ini tertolak kata Rasulullah SAW, karena tidak ada perintahnya. Nunggu ada perintahnya lah baru dia melakukannya. Demikian. Dan kita pun sepakat untuk menolaknya. Ini bukan sholat yang seperti ini, ya. Demikian. Nah, oleh karenanya harus terpenuhi komponen yang kedua, yaitu tata caranya pun harus ada perintahnya. Komponen yang ketiga adalah, ya, dalam penentuan waktunya. Kalau ada seseorang melakukan sholat, contohnya sholat, contohnya sekarang, ya, sekarang jam sekarang ini ada azan, ada orang yang azan di salah satu masjid, terkejut orang-orang, dilihat jam, oh belum masuk zuhur, katakanlah demikian. Walaupun di beberapa tempat di belahan dunia ini, bahkan di Indonesia ini ada yang sudah azan. Baik, lalu ditegakkan sholat. Ketika ditanya tadi sholat apa Pak? Lalu dikatakan ini sholat isya. Sholat isya. Orang ini mengerang waktu sholat isya di waktu seperti ini. Nah maka tentunya, ya, ini tertolak berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Demikian pula kita pun sepakat untuk menolaknya, karena dia mengarang-arang di dalam penentuan waktunya. Seperti itu. Nah yang keempat, komponen yang terakhir, yang keempat adalah penentuan di dalam bilangannya. Kalau seseorang contohnya di waktu subuh, ya, dia melakukan sholat subuh, kita katakan dia melakukan sholat subuh, ya, 9 rakaat. Dia melakukan sholat subuh 9 rakaat. Ketika ditanya oleh orang-orang, mengapa Anda melakukan sholat subuh 9 rakaat? Maka dia katakan bahwasanya saya lelah ketika di akhir, ya, di akhir hari, yaitu di waktu awal malam, maghrib dan isya, dia tunda sholatnya, lalu waktunya dan bilangannya itu diarahkan untuk subuh, karena ketika itu saya masih segar, ya, dan saat itu masih dalam kondisi segar, sehingga saya sholat sekaligus saya niatkan untuk olahraga, katanya. Maghrib 3 rakaat, ya, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, digabungkan sholat subuh itu 9 rakaat, ya. Tata caranya baru, bilangannya baru, sudah. Kemudian, ya, waktu penentuan maghrib dan isya tadi di waktu subuh, digabungkan semuanya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, penentuan waktu subuh, sholat subuh ini, ya, dengan 9 rakaat ini kita katakan tertolak, karena harus ada perintahnya. Bahkan kita juga sepakat untuk menolaknya. Oleh karenanya para muslim rahimani rahimakumullah, amal ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dia ada perintahnya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Harus ada dalilnya, begitu bahasa kita, ya. Mana perintah Allah yang menetapkan zat ibadah tersebut? Mana perintah Allah dan Rasulnya yang menetapkan zat ibadah tersebut? Mana perintah Allah dan Rasulnya yang menetapkan, ya, tata cara amal ibadah tersebut? Mana perintah Allah dan Rasulnya yang menetapkan, ya,
waktu ibadah tersebut, mana perintah Allah dan Rasulnya yang menetapkan bilangan tersebut, seperti itu. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bagi siapa saja yang mereka itu melakukan sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah, baik itu ya mungkin dia buat-buat, seperti contohnya ibadah ya atas nasihat dan saran atau wangsit ya dari seseorang yang dikaguminya atau yang dimuliakannya, maka orang seperti ini ketika melakukan amal ibadah seperti itu wajib baginya untuk mendatangkan perintahnya. Kalau tidak maka tertolak. Seperti itu. Demikian. Oleh karenanya orang yang zikir kita katakan ya 1.000, 2.000, 3.000 dengan penentuan bilangannya dan zikirnya khusus. Ya. Begitu juga orang yang melakukan puasa tapi puasa mutih atau apa saja dari amal-amal yang dilakukan oleh manusia ini, maka wajib bagi mereka untuk mendatangkan perintah Allah dan Rasulnya, baik itu pada zat ibadah tersebut maupun pada tata cara amal ibadah tersebut. Begitu juga dalam penentuan waktunya, demikian pula di dalam penentuan bilangannya. Bila tidak maka tertolak. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dia diibadahi dengan cara manusia. Para muslim rahimani warahmatullah, inilah dia dua syarat, ya, ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ikhlas dan sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian. Maka beliau mengatakan yang terbaik ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling tulus dan yang paling tepat. Beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dia tulus namun tak tepat maka tidak akan diterima. Demikian pula wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila amal tersebut amal yang tepat namun tidak tulus maka juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu, amal ibadah tersebut itu tulus dan tepat. Wal khalisu, amal yang tulus itu adalah lillahi azza wa jalla. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal yang ikhlas itu, amal yang tulus itu adalah amal yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Mengharapkan surga di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, membalas amalan-amalan para hamba di sana. Demikian. Itu disebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini ikhlas karena Allah. Demikian. Begitu juga, ya, karena takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari siksa Allah, takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut neraka Allah di mana di sana akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, amalan ibadah yang ikhlas, yaitu lillahi azza wa jalla, untuk Allah azza wa jalla. Was-shawabu idza kana 'ala sunnah, dan
amal ibadah yang tepat itu adalah apabila dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi seseorang itu ikhlas ya di dalam amal ibadahnya, namun kebanyakan dari mereka tak tepat di dalam melakukannya. Ya, ketahui sesungguhnya amal ibadah ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi dua syarat, yaitu baik niatnya dan tujuannya, demikian pula baik tata caranya. Seperti itu. Ya. Sekedar baik niatnya namun tak baik tata caranya, maka tidak akan diterima. Demikian para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya juga demikian, baik tata caranya namun tak baik niatnya, maka tak akan ya diterima. Seperti itu. Dalam kehidupan manusia saja, apabila seseorang sekedar hanya niat baik saja tapi tata caranya tidak baik, tidak tepat, tidak benar, ya, maka tidak akan diterima. Para muslim rahimani rahimakumullah, contohnya adalah orang yang dengan niat menafkahi anak dan istrinya, ini niat yang baik dan benar. Namun dengan cara mencuri, cara yang salah, ini tak akan diterima oleh manusia. Bahkan kalau seandainya sang pencuri tersebut menyebutkan hal ini, dia katakan, sungguh niat saya mencuri ini adalah untuk ya memenuhi perintah Allah, yaitu menafkahi anak dan istri. Saya kira orang seperti ini ya akan dipukuli oleh orang banyak, ya, karena dia dengan cara atau dengan niat seperti itu dia membenarkan cara yang keliru. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, dalam ya pandangan manusia saja, ya, benarnya niat itu tidak mencukupi untuk diterimanya amal, tapi harus dengan benarnya cara, ya. Oleh karenanya, bila dalam tataran manusia saja demikian, maka demikian pula dalam tataran ya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah, ya. Maka Allah tak akan menerima hanya sekedar niat yang benar, namun juga harus diiringi dengan cara yang benar, ya. Amal ibadah atau sebuah amalan itu bisa diterima tatkala benar niatnya dan benar caranya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam rahmat Allah, amin wa antum kadzalik. Apa sahih hadis ini Ustadz yang isinya menjelaskan bahwa kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab apabila tidak tatayur, tidak minta ruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas? Apa maksud pengobatan dengan besi panas Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya. Hadisnya ya Rasulullah SAW menyatakan uridat alayal umam, ya, pernah ditampakkan kepadaku umat-umat. Lalu aku lihat faraitu an-nabiyya, lalu aku lihat ada seorang nabi wa ma'ahu rahtu, bersamanya ada beberapa orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, aku lihat seorang nabi itu bersamanya ada ya pengikutnya satu atau dua orang.
wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku lihat ada seorang nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun, yaitu tidak ada pengikutnya. Lalu aku lihat ada sekelompok manusia yang banyak, aku kira itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ya, itu adalah Musa dan kaumnya, demikian. Kemudian aku lihat lagi umat yang begitu banyak. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 dan bersama mereka ada 70.000, ya. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Demikian. Ya. Itu kata Nabi SAW. Ya. Apa kata Nabi tadi? Bahwasanya dikatakan, ya, ini adalah umatmu. Begitu dalam hadisnya ada yang mengatakan kepada Nabi SAW, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Demikian. Lalu ketika itu Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Lalu para sahabat yang mendengarkan hadis itu mulai berbincang-bincang, siapakah 70 orang, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ini. Di antara mereka ada yang mengatakan mereka itu adalah sahabat-sahabat yang menyertai Nabi SAW. Ada yang mengatakan lagi ini adalah orang yang terlahir dalam Islam dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing pula sampai matinya, demikian, seperti itu, ya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW keluar, ya, Rasulullah keluar, lalu para sahabat pun menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, lalu para sahabat pun mengatakan melaporkan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka bicarakan tersebut. Maka Rasul mengatakan, ya, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Demikian. Humul ladzina la yatatayyarun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bertatayyur. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur. Kemudian, ya, mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun. Orang-orang yang mereka tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, yaitu orang-orang yang berikutnya, yang ketiga adalah cirinya orang-orang yang mereka ini tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, yaitu menempelkan, ya, logam yang dipanaskan pada tubuh yang sakit atau anggota tubuh yang sakit, demikian. Wa ala rabbihim, ya, yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah semata, demikian, ya. Disebutkan tadi ada kai namanya, kai, ya. Kai itu adalah, dan ini yang ditanyakan tadi oleh saudara kita ini, kai itu adalah pengobatan, ya, untuk penyakit pada organ tubuh yang begitu sakit dengan cara memanaskan logam atau besi, ya, yang panas, namun tentunya tidak semua, ya. Itu dipanaskan begitu, lalu nanti ditempelkan sebahagian besi yang panas itu seperti ujungnya begitu, ya. Kemudian dilekatkan nantinya pada atau ditempelkan pada organ yang sakit tersebut. Yang ini akan mengakibatkan, ya, matinya sumber penyakit itu. Ya. Mematikan sumber penyakit tersebut, ya, demikian. Namun ini melukai tubuh, demikian, dan tentunya akan membuat rusaknya anggota tubuh tersebut. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan hukum pengobatan seperti ini makruh, ya, makruh, tidak disukai, demikian. Seperti itu maksud dari pengobatan dengan kai, yaitu menempelkan, ya, logam panas atau besi yang dipanaskan pada anggota tubuh yang sakit untuk mematikan, ya, penyakit, ya, sumber penyakitnya, demikian, ya. Seperti contohnya tumor, kanker, nah seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam, dan hadisnya sahih tentunya, ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan, bismillah,
Afwan izin tanya Ustadz. Jadi tadi ada orang yang maaf, ya, ada orang yang maaf, ada gangguan, bertanya ke ayah saya, bertanya, ibu ana di mana? Apakah cerai? Terus ayah saya bilang mungkin seperti ini, malam aja cerai, siang nggak cerai. Mungkin maksudnya bercanda. Apa hukumnya seperti itu, Ustaz? Apakah dihukumi cerai? Memang ibu saya tidak ada di situ saat ini. Ya. Mungkin pertanyaan ini terkait dengan candaan di dalam kalimat cerai. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya. 3 hal yang seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius. Yang pertama adalah an-nikahu wa talaqu wa raja'atu. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah rujuk. Demikian. Hadisnya sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, artinya kalau seandainya seseorang itu bermain-main berdasarkan hadis ini, maka seorang bermain-main di dalam ketiga hal ini, itu talak, nikah, rujuk, maka ini bisa terjadi demikian. Bermain-main, bercanda juga sama demikian, ya. Tapi kalau dia maksudkan adalah, ya, bukan ke istrinya, ketika seseorang itu mengatakan, ya, cerai tapi bukan ke istrinya dan tidak bermaksud untuk ke istrinya memang, maka tidak jatuh walaupun dia bermain-main dengan orang lain. Contohnya ada seorang laki-laki mengatakan, ya, saya talak kamu kepada perempuan lain walaupun dia bermaksud bercanda, ya. Dan perempuan itu bukanlah istrinya, maka istrinya tidak tertalak, ya. Karena dia menunjukkan untuk orang lain, bukan kepada istrinya, demikian. Nah, kalau seseorang melakukan candaan mentalak istrinya, baik itu istrinya ada ataupun tidak ada di sisinya ketika mentalak tersebut, maka talak tersebut jatuh berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya, 3 hal yang seriusnya adalah serius, main-mainnya adalah serius. An-nikahu wat talaqu wa raja'atu. Nikah, talak dan rujuk, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan lihat lagi pertanyaan. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan akikah sementara yang di akikah itu sudah usia dewasa? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akikah orang yang telah dewasa, ya, mengakikahi orang yang dewasa, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan, ya, di salah satu mazhab membolehkan, ya, untuk diakikahi, karena mereka berpendapat bahwasanya hadis yang Rasulullah SAW bersabda, al-aqiqatu tudbahu li sab'in au li arba'a asyrata au li ihda wa ishrin, ya, kata Nabi SAW,
Akikah itu ya disembelihnya hewan di hari ke-7, kemudian di hari ke-14 atau di hari yang ke-21. Ini maksudnya adalah hadis yang sahih dan ini berlaku kelipatan ya seterusnya 7 hari dan seterusnya demikian. Ya. Begitu juga ada pendapat yang mengatakan berdasarkan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama juga, pendapat yang tepat adalah hadisnya dhaif, yaitu aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi. Nabi SAW pernah itu mengakikahi dirinya sendiri. Demikian. Ya. Tentunya setelah dewasa. Nah, maka ada yang berpendapat demikian, ya. Maka wallahu taala alam, saya condong ya apabila ada orang berpendapat demikian, maka saya condong itu terhitung akikah biasa. Namun bagi orang yang berpendapat demikian, maka itu ya sesuai dengan apa yang sampai kepada dirinya dari ilmu, maka boleh baginya untuk melakukan itu. Demikian. Hanya saja ketika kita diundang, maka boleh bagi kita untuk hadir di acara tersebut, bahkan bisa jadi wajib untuk datang, ya. Karena itu bila bagi kita atau bagi orang yang berpendapat itu bukanlah akikah, namun itu terhitung sebagai sembelihan biasa. Nah, bila dalam sembelihan biasa seperti contohnya ada saudara kita yang menyembelih hewan, ya. Seperti ayam dan seterusnya, lalu mengundang kita makan, tetap saja wajib bagi kita untuk datang, demikian. Dalam hal ini kan terjadi perbedaan, ya. Orang tersebut berpendapat bahwasanya ini masih disyariatkan, maka kita menghargai perbedaan pendapat tersebut, ya, dan masih disyariatkan bagi kita untuk menghadiri undangannya. Wallahu taala a'lam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan satu pertanyaan lagi. Baik ya, ini terkait dengan pertanyaan jual beli di daerah parkiran masjid. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya. Tadi saya bertransaksi jual beli di wilayah parkiran masjid. Lalu sampai di rumah karena hati bertanya-tanya, apa buka link Muslim or ID, ketika dia buka link ya disebutkan bahwasanya jika masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasannya terlarang. Ya, terlarangnya jual beli adalah di area yang dipakai untuk sholat. Demikian juga semua bangunan yang bersambung dengan bangunan masjid. Lalu bagaimana dengan transaksi saya Ustadz? Ya, apakah halal Ustadz? Baik, ini terkait dengan jual beli di parkiran, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, perbedaan pendapat ini kembali kepada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batasan masjid. Ya, kembali perbedaan ini ya ini kepada penentuan batasan masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jualan di parkiran masjid begitu ya. Nah tentunya ini perbedaan ini kembali kepada tadi penentuan wilayah masjid. Apakah masjid itu hanya terbatas pada bangunan intinya saja, ataukah juga termasuk terasnya, begitu juga termasuk parkiran yaitu halamannya, halaman masjid.
Maka para muslim rahimani rahimakumullah, selama dalam pengamatan saya, maka ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, masjid itu hanyalah bangunan saja, ya, bangunan saja, bangunan intinya saja, demikian. Karena melihat kepada, ya, bangunan masjid di zaman Nabi SAW dahulu, itu ada bangunan masjid itu intinya saja. Karena di zaman Nabi dahulu tidak dikenal dengan teras dan halaman, seperti itu, ya. Artinya halaman masjid tidak ada, yang ada adalah sudah luar masjid, demikian. Oleh karenanya, ya, rumah Nabi SAW itu ada berdampingan dengan masjid, ya. Jadi tidak ada halaman masjid di zaman dahulu, demikian. Baik, nah, tentunya para ulama sepakat bahwasanya bangunan inti masjid itulah di dalamnya adalah terhitung masjid. Sehingga larangan jual beli itu berlaku di dalam masjid tersebut. Ini sepakat para ulama, ya. Lalu ada pendapat yang mengatakan, ya, larangan masjid itu termasuk teras, demikian, teras. Kemudian ada juga pendapat mengatakan masjid itu adalah wilayah mana saja yang tanah wakaf itu meliputinya. Ya, jadi kalau ada tanah wakaf yang diarahkan untuk, ya, masjid, maka tanah tersebut ini terhitung masjid, demikian. Ada pagar maupun tidak ada pagar, demikian, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa, ya, masjid itu adalah bangunan intinya, ya, masjid itu adalah bangunan inti, ya, bangunan utamanya, demikian, ya. Adapun teras masjid, maka apabila teras tersebut dijadikan sebagai tempat sholat ketika seseorang melakukan setelah melakukan sholat fardu lalu melakukan sholat rawatib ba'diyah sholat fardu tersebut di luar masjid, begitu juga contohnya, ya, ketika hendak masuk ke dalam masjid melakukan sholat tahiyatul masjid di teras masjid, maka teras tersebut adalah bagian dari masjid, karena masjid itu maknanya adalah makanus sujud, tempat sholat, tempat ibadah, demikian, seperti itu. Adapun teras-teras yang tidak digunakan teras tersebut untuk sholat, ya, maka ini teras tersebut bukan bagian dari masjid. Hanya saja sebaiknya berhati-hati untuk tidak berjualan padanya, demikian. Adapun halaman masjid, ya, maka wallahu taala alam, saya condong halaman ini tidak termasuk bagian dari masjid. Penyandaran, ya, halaman masjid karena memang itu halaman untuk parkir, ya, masjid, tapi bukanlah dia bagian dari masjid, demikian. Nah, tentunya apabila halaman-halaman ini, ya, dimasukkan dalam kategori masjid atau ada bangunan yang bersambung dengan masjid itu dikatakan dia adalah masjid, maka tentunya tidak boleh, ya, membuat WC di sekitar halaman masjid, WC, ya, begitu juga meludah, ya, di halaman, karena tidak boleh, ya, meludah, ya, begitu juga mengotori, ya, seperti itu, ya. Yang jelas tidak boleh untuk membuat WC, ya, di halaman masjid atau di bangunan yang dia menempel dengan masjid atau menyatu dengan masjid, demikian, seperti itu. Nah, ketika kita dapatkan, ya, ada orang yang membolehkan untuk membangun, ya, WC di sekitar masjid atau di halaman masjid, ya, sesungguhnya mestinya konsekuensinya ini pendapat yang mengatakan, ya, halaman masjid bukanlah masjid. Begitu juga bangunan yang bersambung dengan masjid, ya, karena itu bukan digunakan untuk sujud, ya, maka bukan masjid. Karena bangunan tersebut bukan digunakan untuk, ya, sholat, maka bukan masjid, seperti itu. Adapun teras, ya, maka teras ini bila digunakan untuk sholat,
ya sebagai tempat sujud, maka ketika itu terhitung masjid. Bila tidak maka tidak. Demikian. Hanya saja sebaiknya ya itu berjualan di teras, maka ini dihindarkan. Demikian. Mengapa? Karena bisa jadi seseorang itu melakukan sholat nanti di teras masjidnya. Wallahu ta'ala a'lam, seperti itu ya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, nahan Nabi SAW ya anil bai'i wasyira'i fil masjid. Nabi SAW melarang, ini hadis Jabir kalau tidak salah, Nabi SAW itu melarang jual beli di masjid. Nah oleh karenanya jauhi ya, berjual beli di masjid, ya di teras masjid untuk berhati-hati, adapun di halaman masjid maka boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat ya, dan tentunya dalam penyampaian mulai dari awal sampai akhir kajian ini ada keliruan, kesalahan serta kekurangan, maka saya mohon maaf ya kepada para pemirsa, demikian pula para pendengar sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.